Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang uji Human Whitney, di mana akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Hawa Indah Utami Wibisono, dan Amar Sultan Fauzi. Baik, langsung saja ke dalam materi. Outline yang akan kami bahas yaitu yang pertama, uji Human Whitney, yang kedua, rumus Mann-Whitney, syarat Mann-Whitney, dan contoh soal. Kemudian ada asumsi non-parametrik. Yang pertama, observasi harus independen. Yang kedua, data tidak berdistribusi normal dan homogen. Yang ketiga, pengukuran variabel dengan skala ordinal dan skala nominal atau kategorikal. Yang keempat, jumlah sampel kecil atau kurang dari 30. Kemudian, uji Human Whitney digunakan untuk menguji kemaknaan hipotesis komparatif dua sampel independen dengan data berskala ordinal. Uji ini merupakan uji terbaik untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen dengan data berskala ordinal. Bila data yang hendak dianalisis berskala interval, maka jika ingin menggunakan uji ini, data harus diubah dahulu ke dalam skala ordinal. Jika data berskala interval sebenarnya dapat menggunakan uji T. Namun, jika asumsi atau persyaratan uji T tidak terpenuhi, misalnya data tidak berdistribusi normal, maka uji T tidak bisa digunakan. Selanjutnya ada dua rumus yang digunakan untuk uji Human Whitney, yaitu U1 dan U2. Rumus tersebut digunakan dalam perhitungan guna mengetahui nilai U yang lebih kecil. Nilai U yang lebih kecil akan digunakan untuk menghitung nilai statistik hitung yang kemudian akan dibandingkan dengan tabel untuk menyimpulkan apakah menolak atau menerima hipotesis yang diuji. Kedua rumus tersebut adalah yang pertama, U1 sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 dalam kurung N1 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi R1. Selanjutnya, U2 sama dengan N1 kali N2 ditambah N2 di dalam kurung N2 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi R2. Kemudian ada keterangan dapat dilihat pada slide. Kemudian, rumus untuk menghitung nilai statistik Human Whitney adalah sebagai berikut. Z sama dengan U dikurangi E dalam kurung U dibagi alfa U. Kemudian ada keterangan dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada langkah-langkah Human Whitney. Yang pertama, gabungkan data kedua sampai independen dan buatlah ranking atau peringkat mulai dari nilai terkecil sebagai peringkat 1 hingga nilai terbesar sebagai peringkat akhir. Jika ada nilai yang sama, gunakan ranking rata-rata. Yang kedua, hitung jumlah ranking untuk masing-masing kelompok data. R1 sama dengan jumlah ranking kelompok 1 dan R2 jumlah ranking kelompok 2. Kemudian langkah yang ketiga, hitung nilai U1 dan U2. Langkah keempat, gunakan nilai U yang lebih kecil. Dan langkah yang terakhir, hitung nilai statistik. Selanjutnya, ada contoh soal dari uji Human Whitney, yaitu suatu penelitian ingin mengetahui apakah nilai pengetahuan tentang gizi seimbang dari tenaga pelaksana gizi di puskesmas yang mendapat pelatihan berbeda dari yang tidak mendapat pelatihan. Bagaimana kesimpulan penelitian tersebut jika pengujian hipotesis dilakukan pada alfa 5%? Data hasil penelitian disajikan dalam tabel berikut. Data pengetahuan gizi seimbang tenaga pelaksana gizi di puskesmas yang mendapat pelatihan dan tidak dilatih. Di sini berjumlah 10 beserta nilai pengetahuannya dan dilatih berjumlah 20 beserta nilai pengetahuannya. Dan nanti teman-teman bisa jadiin satu antara dilatih dan tidak dilatih. Nah, nanti teman-teman taruh juga nilai pengetahuannya, lalu diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, nanti teman-teman peringkatkan tuh dari peringkat 1 sampai peringkat jumlah nilai pengetahuannya. Dan nanti apabila ada nilai yang sama seperti contohnya di yang
nomor 2 dan nomor 3 itu nilai pengetahuannya sama 90 dan 90, maka teman-teman bisa nanti jumlahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5 dibagi 2 sama-sama 2,5. Seperti itu apabila ada nilai yang sama. Nah, ini tabel bantu dengan uji Human-Whitney di mana nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, hasil dari peringkatnya yang tadi itu dibagi 2, terus nanti dijumlahkan. Di sini jumlah R1-nya itu 220, jumlah R2-nya 243. Nah, di sini ada formulasi hipotesis di mana ada H0, yaitu tidak ada perbedaan pengetahuan tentang gizi seimbang tenaga pelaksana gizi di puskesmas yang dilatih dan tidak dilatih. Dan ada HA, ada perbedaan pengetahuan tentang gizi seimbang tenaga pelaksana gizi puskesmas yang dilatih dan tidak dilatih. Yang kedua, menentukan batas kritis nilai alfa 5%, 0,05 pada tabel Z, maka nilai Z tabelnya sama dengan 55. Nomor 3, kriteria pengujian, di mana HA ditolak jika nilai Z hitungnya lebih besar daripada Z tabel. HA diterima jika nilai Z hitung lebih kecil sama dengan Z tabel. Perhitungan, di mana U1 sama dengan N1 kali N2 plus N1 buka kurung N1 plus 1 dibagi 2 dikurangi R1. U1 sama dengan 10 kali 20 plus 10 buka kurung 10 plus 1 dibagi 2 dikurangi 98 sama dengan 157. Begitu juga dengan U2, cuman di pembedanya di sini untuk setelah dijumlahkan nanti itu N1 diganti dengan N2 sama R2 diganti tadi dari R1. Ini tabel untuk mengetahui batas kritisnya, di mana dari DF1-nya 10, DF2-nya 20, maka di sini menghasilkan 55 dari tanda merah yang teman-teman bisa lihat. Karena U2 lebih kecil daripada U1, maka yang digunakan dalam rumus mencari nilai Z adalah nilai terkecil dari U2-nya, yaitu U2. Di mana di sini EU sama dengan N1 kali N2 dibagi 2, yaitu 10 dikali 20 dibagi 2 sama dengan 100. Di mana sigma U sama dengan akar N1 kali N2 dibagi 12. Maka di sini setelah dimasukkan nilainya menghasilkan 22,73. Dan nilai Z itu sama dengan U dikurangi EU dibagi sigma U sama dengan 13 dikurangi 100 dibagi 22,73, maka menghasilkan minus 3,827. Maka kesimpulannya, yang pertama Z hitung nilainya minus 3,827 lebih kecil daripada 55 Z tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang kedua, ada perbedaan pengetahuan tentang gizi seimbang tenaga pelaksana gizi puskesmas yang dilatih dan tidak dilatih. Dengan kata lain, pelatihan tentang gizi seimbang efektif dalam meningkatkan pengetahuan gizi seimbang pada tenaga pelaksana gizi di puskesmas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.